Kecerdasan buatan sudah tidak perlu dilakukan kembali ya. Kemampuannya yang memudahkan berbagai tugas mampu menyamai manusia hingga ke berbagai sektor termasuk industri musik. Lantas sudah sejauh mana pengaruh AI bagi dunia musik? Kita simak informasinya berikut ini. Setiap hari, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak dengerin musik. Ya, dengerin musik udah jadi kebiasaan lama. Selain jadi pendorong adrenalin, musik juga bisa jadi sumber semangat baru untuk hadapi rutinitas. Musik juga jadi kayak jendela buat eksplorasi emosi, perasaan, dan sikap kita. Kayaknya musik tuh kayak campuran rasa yang bisa bikin hati kita jadi berbunga-bunga. Dentuman, petikan, sampai mainin nadanya, semua jadi bumbu-bumbu yang bikin kita luluh dan terhanyut dalam kesyaduan musik. Namun pemirsa, seperti kita ketahui memang perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak beberapa dekade lalu. Dan dalam industri musik nih ceritanya, ini AI bener-bener ngerubah cara permainan atau cara gamenya. Jadi pertanyaannya sebenarnya, ini anugerah ataukah sebuah ancaman? Yuk kita ulik lebih dalam. AI seakan sudah masuk sejumlah bidang teknologi dan bahkan dunia seni. Musik yang udah selama ini lekat dengan kreativitas manusia seakan coba disusupi oleh AI. Tanggapan dari musisi beragam, mulai dari mendukung dan ada pula yang panas dingin mengenai isu tersebut. Dunia seni dan musik terkenal kejam. Persaingan antar musisi saja sudah ketat dan kini AI datang menjadi pesaing lanjutan. Keterlibatan AI dalam industri musik bagi sebagian orang adalah bencana, dan sebagian lainnya adalah inovasi. Baru-baru ini, band legendaris asal Inggris The Beatles ini merilis sebuah single berjudul No and Then dengan suara mendiang John Lennon. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because. Band rock asal Inggris ini memanfaatkan AI untuk suara sang vokalis. Ketika lagu tersebut pertama kali diumumkan, Paul McCartney menggambarkan teknologi AI tersebut sebagai suatu hal yang menakutkan, tapi juga mengasyikkan. Meski hangat disambut fans, sejumlah kritikus menyuarakan penilaian berbeda, terutama karena peran AI di lagu ini. Gak mau kalah, musisi rapper asal Indonesia, Ramen Girl juga ikut dalam tren AI ini. Dalam unggahannya di media sosial, ia turut menjajal tren ini dengan mencoba membuat lirik lagu menggunakan AI dengan stylenya. Dan dia berhasil membuat satu lagu dengan bantuan AI. Dragging at the flow cold, they call me the ice age. I'm the one they all wanna be, the one they wanna copy, but they just can't mimic. I'm too damn fly. See? I mean, girl, this is style. I'm the queen of the king of the crown on my pie. I'm the one they wanna be. Sekarang, kecerdasan buatan udah masuk ke banyak aktivitas, termasuk di konser musik. Salah satunya penggunaan teknologi hologram yang bisa nampilin sosok orang yang sudah tiada. Pada pertengahan tahun kemarin, musisi Indonesia Glenn Fredly sempat bangkit kembali dalam bentuk holographic performance secara utuh. Tentunya menggunakan bantuan artificial intelligence dan computer generated imagery atau CGI. Gak sampai situ aja, perkembangan teknologi virtual reality dan kecerdasan buatan sebenarnya sudah ada di Jepang sejak dulu. Salah satunya adalah Hatsune Miku, yang merupakan virtual idol yang mengacu pada karakter virtual yang diciptakan secara artifisial yang dapat bernyanyi bahkan menari. Seperti halnya idola di kehidupan nyata, tetapi mereka dapat menghuni dunia virtual serta dunia nyata. Dalam konsernya, Hatsune Miku menampilkan show berupa holographic performance, bahkan bisa berkolaborasi dengan penyanyi sungguhan. Hatsune Miku menjadi contoh awal dari bagaimana AI bisa digunakan dalam seni dan hiburan. Mereka menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman yang kaya dan mendalam, bahkan dalam bidang yang sebelumnya dianggap memerlukan sentuhan manusia, seperti musik.
Nah pemirsa, sepertinya dengan perkembangan teknologi AI di industri musik ini udah bikin kita ngerasa kayak kita kehilangan zaman-zaman MP3 nih. Sama aja kayak zaman iPod yang ngegantiin kaset dan juga CD yang akhirnya bikin vinyl meredup. Nah, seperti kita ketahui memang musik ini selalu berubah. Di industri musik, setiap kali ada perubahan, mereka selalu berubah menjadi ninja dan terus berkembang. Nah pertanyaannya nih pemirsa sekarang, bagaimana sih tanggapan atau pandangan dari label musik dan juga musisi terkait hal ini? Apakah mereka ini pro atau kontra dengan kehadiran AI di industri musik? Dan bagaimana cara mereka agar tetap eksis di tengah gempuran AI ini? Mari kita cari tahu. Nah, biar gak pusing lagi gimana pandangan mereka terhadap kecerdasan buatan atau AI, langsung aja kita tanya ke salah satu musisi Indonesia. Sudah bersama saya Ardhito Pramono. Halo Kak Ardhito, apa kabar Kak? Halo, kabar baik. Oke, baik Kak. Ini sebenarnya ada yang masih menjadi kecemasan ya. Saya selaku pendengar dan juga para musisi mungkin ini mengenai tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, pandangan lo nih Kak Ardhito, gimana sih perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah mempengaruhi di industri musik Kak? Silakan. Menurut gue sih enggak sih, karena kita cuma developing teknologi yang ada aja gitu. Nah, kan teknologi itu kan semakin lama kan semakin berkembang gitu. Gimana caranya kita mengadaptasi aja dengan kehadiran artificial intelligence ini, mungkin agak ngelongkap satu proses gitu, 1 atau 2 proses gitu. Oke, ini juga sempat saya tanyakan ke teman-teman musisi saya lainnya. Kalau misalnya Kak Ardhito ini harus pilih antara kolaborasi atau collab dengan AI atau manusia, ini lebih pilih mana nih? Ya. Oke. Mungkin gue akan lebih memilih untuk berkolaborasi dengan musisi yang masih ada gitu ya. Musisi yang benar-benar kita punya sense menggarap lagu ini bareng, karena sisi manusiawi itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Sisi kita bertukar ide, punya pola berkolaborasi dengan benar gitu ya, itu nggak bisa dibohongin. Kalau itu punya jiwanya sendiri, punya sense-nya sendiri, punya frekuensinya tersendiri antara musisi dan musisi. Gue pengen banget berkolaborasi dengan Bob Tupoli gitu sebenarnya. Gue pengen banget berkolaborasi dengan Frank Sinatra misalnya. Tapi mungkin dicukupkan dengan misalnya Frank Sinatra menyanyikan lagu gue, dan ada yang bikin tuh Frank Sinatra menyanyikan lagu Ardhito Pramono. Oke, didengar, oh gini tuh kalau misalnya Frank Sinatra menyanyikan lagu dari Ardhito Pramono tuh kayak gini suaranya tuh. Itu bisa jadi pelajaran juga buat gue gitu. Kalau gue secara pola pikir dan cara pandang musisi, jangan selalu menggunakan AI untuk berkarya. Jadikan AI itu hanya untuk jadi pola untuk kita seniman brainstorming gitu. Jangan menggunakan itu 100% untuk berkarya. Oke, baik Kak Ardhito, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses terus untuk karirnya dan ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Sukses dan sehat selalu. Nah, begitulah pemirsa perbincangan saya bersama salah satu musisi Indonesia, Kak Ardhito Pramono. Setelah ini saya akan ajak Anda untuk bertanya ke teman saya yang satu lagi. Nah pemirsa, saat ini saya akan mengajak salah satu teman saya untuk berbicara mengenai AI di dunia musik. Hai, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, sehat. Semoga sehat selalu ya. Iya. Coba disapa dulu dong pemirsa dan kenalkan. Halo, saya dari Makna Sabaration, Vicky Fauzi. Oke, ini teman saya ini Vicky Fauzi adalah salah satu musisi di Indonesia yang wah, kita tepuk tangan dulu aja lah. Oke, ini sebenarnya saya agak sedikit penasaran sih, tapi boleh kali ya kita ngobrolnya sambil jalan dikit ya, biar segar gitu. Nah, ngobrolin soal AI di industri musik nih, menurut lo sebagai musisi ya, gimana sih sebenarnya perkembangan dan pengaruh teknologi AI ini di industri musik
saat ini terutama? Sangat-sangat mempengaruhi dunia musik zaman sekarang ya. Let's say kita jawab dengan yang paling baru dari The Beatles, baru rilis lagu terakhir mereka, Now and Then, itu dibantu oleh AI. Suara John Lennon di situ diambil, gitar dari George Harrison juga bisa di-input ke dalam lagu itu sangat beyond sih. Sangat beyond. Oke, jadi menurut lo, kalau lo sendiri nih, lo pro atau kontra sih kepada AI di dunia musik ini? Ini bisa pro, bisa kontra. Pro-nya itu adalah kita bisa mendengar karya-karya misalkan kayak musisi-musisi lama yang sudah tiada kan, tapi bisa kira-kira kalau dia ada di zaman sekarang tuh Dihidupkan lagi. Betul. Kontranya ya bisa inilah. Bisa kalah mungkin Bisa ya? kalah Musisi ya? sentuhan-sentuhan manusia. Sentuhan manusia. Oke, terima kasih Vicky udah Terima kasih Sherly. menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Beberapa musisi memang setuju akan kecanggihan kecerdasan buatan dalam industri musik. Namun, kembali lagi, secanggih-canggihnya robot, mereka tidak bisa menggantikan rasa yang ada pada manusia. Nah pemirsa, Ramen Girl bisa buat musik dari AI. Saya juga nggak mau kalah, kali ini saya bakal coba buat lirik, bahkan musiknya dari AI. Nah, pemirsa, kali ini saya bakal mencoba memproduksi sebuah musik atau lagu ini menggunakan salah satu AI, yakni Aiva.ai, yang ini aplikasi sudah saya download. Nah, untuk di tampilannya ini memang kita bisa nge-create lagu apa sih yang pengen kita mau bikin ya. Nah, di sini memang bermacam-macam sekali style-nya, ada lo-fi, ada techno, ada orkestra gitu. Ini kita bisa edit lagi temponya, bassnya seperti apa, melodinya seperti apa, ini kita bisa edit lagi. Cuman karena saya kurang ngerti pemirsa, jadi saya langsung plek-ketiplek aja nih, terima hasilnya dari AI. Kita coba save musiknya. Setelah instrumen saya jadi, sekarang giliran saya untuk bikin liriknya pakai AI juga. Nah, kalau untuk lirik sendiri saya akan coba menggunakan OpenAI. Karena ini genrenya lo-fi, saya akan buat nada-nada yang agak sedikit lo-fi begitu ya. Nah, lirik saya udah jadi pemirsa dibuatin AI. Nah, ini emang lengkap banget. Udah ada dari chorus, lalu juga ada verse, pre-chorus juga ada, di refnya juga ada, outro-nya juga ada, bridge-nya juga ada, memang lengkap banget. Cuman ada satu yang masih minus menurut saya, ini dari liriknya ini masih robot banget dan belum humans. Jadi kalau misalnya kita mau lebih humans gitu ya, ini better kita edit lagi sendiri begitu, sesuai mood kita maunya lagu seperti apa. Dan ya ini lumayan lah untuk inspirasi aja. Habis ini saya akan coba gimana kalau misalnya musik tadi instrumen udah saya buat dan liriknya digabungin. Penasaran nggak? Nah, pemirsa penasaran nggak lagu yang udah saya buat dari AI ini hasilnya seperti apa? Untuk di lagu ini saya benar-benar pure menggunakan instrumental dari AI dan juga liriknya dari AI. Penasaran nggak? Lihat habis ini. Langkah kita ringan, melangkah di jalan sunyi. Rintik hujan menari menyapa dengan Kecerdasan buatan betul-betul bikin gebrakan di dunia musik buat kedepannya. Mulai dari bikin musik secara otomatis, meningkatkan kualitas audio, personalisasi pengalaman dengar musik, sampai eksplorasi genre baru. AI bikin kita bisa melihat musik dari sisi yang berbeda. Namun, penggunaan AI dalam musik juga membawa tantangan dan masalah etika yang harus kita perhatikan. Seperti mengancam pekerjaan manusia, masalah hak cipta dan kepemilikan karya, dan juga etika. Jadi, penting sekali punya aturan jelas dan etika yang bijaksana dalam menggunakan AI di musik, biar dampaknya positif dan digunakan dengan tanggung jawab.
Nah pemirsa, ini secara umum memang kehadiran teknologi artificial intelligence atau AI dalam industri musik ini memang benar-benar berpengaruh banget ya. Mulai dari kemampuan untuk bisa bikin musik secara otomatis, lalu juga bisa ngasihin tambahan-tambahan atau sentuhan dan details dalam masa produksi. Dan yang terakhir bisa ngasih rekomendasi dan juga referensi sesuai dengan style kita atau referensi kita. Ini memang sebenarnya bisa menjadi pemicu untuk inovasi dan juga eksplorasi di industri musik. Namun ada yang menjadi catatan, ini gimana ya kita harus punya jalan keluar agar teknologi dan juga kreativitas manusia ini bisa seimbang begitu, agar musik masih menjadi bentuk seni yang berharga bagi pendengarnya. Dari Jakarta, saya Seriana Salsabila bersama juru kamera Adian Dono, tim liputan CNBC Indonesia.